Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas MBS 2E. Atas nama saya sendiri adalah Siti Arhami Makfirah dan ditemani oleh dua teman kelompok saya, yaitu Rahayu Aris dan Devi. Baiklah, saya akan membahas tentang inti dari karya tulis ilmiah, yaitu fokus, lotus, dan modus. Yang pertama adalah fokus. Nah, pada dasarnya penelitian itu tidak dilakukan dari sesuatu yang kosong sama sekali, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya suatu masalah. Demikian pula dalam alam ini tidak ada masalah, hanya manusia itu sendiri yang mempersepsikan adanya masalah itu. Nah, menurut Lincoln dan Guba, penentuan masalah bergantung pada paradigma. Apakah yang dianut oleh seorang peneliti atau calon peneliti? Apakah ia sebagai peneliti? Maka dia harus fokus pada masalah yang akan ditelitinya. Nah, masalah adalah lebih daripada sekedar pertanyaan dan jelas berbeda dengan tujuan. Tujuan suatu penelitian adalah memecahkan masalah. Hal itu dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan tersebut. Tentunya ada dua maksud yang peneliti ingin mencapainya dalam hal menetapkan fokus. Yang pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inquiry-nya. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi atau memasukkan dan mengeluarkan, biasa disebut dengan inclusion dan exclusion kriteria, suatu informan yang baru diperoleh di lapangan. Adapun rumusan masalah atau fokus yang dapat berubah dan dapat disempurnakan itu akan memberikan warna tersendiri pada penelitian kualitatif. Nah, seringkali juga terjadi seorang peneliti mengalami suatu kebingungan setelah sekian lama proses penelitian berjalan. Kebingungan itu antara lain disebabkan oleh tidak adanya fokus yang jelas dari kasus, fenomena, atau permasalahan yang sesungguhnya hendak diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini, rumusan masalah biasanya dikemukakan dalam bentuk fokus penelitian yang relatif, masih abstrak dan tentatif. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif biasanya dikemukakan dalam bentuk rumusan masalah yang bersifat pasti, rinci, dan juga baku. Fokus penelitian adalah fokus permasalahan yang dipilih untuk diteliti. Kemampuan menentukan fokus penelitian dengan baik pun akan berpengaruh positif terhadap hasil penelitiannya. Yang kedua adalah lotus. Nah, lotus yang dimaksud di sini, lotus penelitian, ya seperti tempat lokasi penelitian yang dilakukan. Nah, lokasi penelitian semisalnya adalah di Desa Pelandi, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Peneliti memilih daerah ini karena daerah tersebut terdapat 3 pasangan suami istri yang memiliki latar belakang yang sangat menarik, yaitu telah mengalami proses perceraian di pengadilan, tetapi perceraian itu gagal yang disebabkan beberapa hal. Nah, dari uraian identifikasi masalah di atas, masalah yang paling mendesak adalah persiapan siswa dalam menghadapi tes pelajaran matematika. Misalnya, persiapan siswa dalam menghadapi tes hasil belajar pelajaran matematika menjadi penting. Kenapa? Karena apabila tidak dilakukan penelitian, maka kekhawatiran akan menimbulkan masalah baru, seperti ada siswa yang tinggal kelas karena siswa tersebut tidak pernah tuntas menurut KKM dalam
dalam setiap tes hasil belajar pelajaran matematika. Nah, hasil belajar ini diakibatkan oleh kurangnya persiapan siswa dalam menghadapi tes hasil belajar pelajaran matematika. Masalah tersebut juga menjadi urgent karena bila tidak segera dilakukan penelitian, maka akan hilang berbagai kesempatan untuk mengatasi yang namanya masalah tersebut. Yang ketiga, modus. Penggunaan huruf normal, miring italik, tebal bold, dan garis bawah underline sebagai berikut. Normal teks induk, abstrak, kata-kata kunci, tabel, gambar, bagan, catatan, dan lampiran. Adapun 43 miring italik seperti bagian A itu adalah miring italik, bagian B-nya kata non-Indonesia, bahasa asing dan bahasa daerah. Bagian C istilah yang belum lazim, dan yang terakhir adalah bagian penting. Untuk bagian penting tidak boleh digunakan bold normal tetapi boleh italik bold. Nah, ketentuan penggunaan huruf normal, miring italik, dan tebal bold dapat dilihat dalam tabel seperti berikut. Misal, normal seperti teks induk, abstrak bahasa Indonesia, kata kunci, tabel, gambar, bagan, dan lampiran. Untuk yang bercetak miring seperti bahasa asing dan bahasa daerah, istilah yang belum lazim, bagian penting, dan bagian pada daftar rujukan, yaitu seperti judul-judul buku, judul peraturan yang dirujuk, nama jurnal, nama proceeding, nama seminar atau simposium, judul artikel, dan judul berita dari majalah atau surat kabar. Adapun untuk yang tebal itu seperti kata, judul bab, judul subbab, sub-subbab, judul gambar seperti hanya nama dan nomor tabel. Contohnya kerangka konseptual. Judul tabel hanya nama dan nomor tabel. Contohnya proses pengambilan sampel. Nah, untuk judul lampirannya seperti lampiran 1 sampel peneliti. Baiklah, itulah tadi presentase saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.